Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat 14 Maret ini hari, terkait dengan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi Harun Masiku dan pemberian suap. Sidang yang berlangsung di ruang pengadilan ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai pejabat tinggi di partai politik terbesar di Indonesia. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, Hasto Kristianto menyampaikan keyakinannya bahwa perkara yang sedang dihadapinya merupakan bagian dari upaya politik yang sengaja diciptakan. Hasto yang dikenal sebagai tokoh penting dalam PDI Perjuangan ini sejak awal tidak menyembunyikan rasa ketidaksetujuannya terhadap proses hukum yang menurutnya memiliki unsur politis. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, Hasto memegang peranan kunci dalam pengelolaan partai yang telah lama berkuasa di Indonesia. Namun di tengah perjalanan politiknya, ia kini terjebak dalam kasus hukum yang melibatkan dugaan korupsi dan suap yang menjadi perhatian publik. Dia bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Oke, siap. Gimana Pak? Oke, Pak, siap, Pak. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Tim Liputan BITV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.